Audi merupakan brand mobil premium Eropa yang kita sering lupakan. Padahal biasanya apabila dilawankan dengan BMW Mercy, Audi itu paling enak mobilnya. Ya. Nah, sekarang kami persembahkan review Audi A5 Sportback. Selamat datang di channel Motomobi. Untuk yang belum terlalu mengerti Audi, kami jelaskan sedikit mengenai pengkelasannya. Audi A4 itu sekelas BMW seri 3 dan Mercy C-Class. A6 sekelas BMW seri 5 dan Mercy E-Class. Audi A8 sekelas BMW seri 7 dan Mercy S-Class. Seperti BMW juga, Audi membedakan antara sedan dan coupe-nya. Audi A5 adalah versi coupe dari A4. Coupe tentu ada yang biasa, ada juga yang convertible. Tapi coupe-coupe zaman now itu juga ada yang 4 pintu. Ini Audi menyebutnya dengan Sportback. Coupe dengan buntut liftback. Jadi pintu bagasinya dibuka langsung terbuka sampai ke kabin penumpang. Sedikit sejarah tentang Audi A5. Generasi pertama bentuknya seperti ini. Diproduksi tahun 2007 sampai 2016. Ada coupe, convertible, dan Sportback juga. Versi terkencang dari suatu Audi itu adalah yang RS. Dalam hal ini adalah RS5 dengan mesin 4200 cc, 444 horsepower dan torsi maksimal 500 Nm. Ini sekelas dengan BMW M4. Kemudian di 2016 terlahirlah ke dunia generasi kedua yang kami review ini. Memang ini adalah entry levelnya, tapi yang namanya Audi itu tidak pernah mengecewakan. Desainnya bagus, keren, dengan karakter khas Audi. Sampai banyak brand Korea yang mengikuti. Ya, mengikuti dengan menggunakan bekas desainernya Audi. Dan yang namanya coupe itu pasti frameless jendelanya. Dan frameless itu keren. Namun pada coupe yang ini, jendela belakangnya ada masalah sedikit. Nonton video ini sampai habis. Merupakan mobil yang terlihat kecil namun tidak kecil-kecil amat. Panjang total mobil ini adalah 4.733 mm dan wheelbase-nya 2.825 mm. Masih bisa sangat gesit menyelami kepadatan kota besar ukurannya. Audi A5 Sportback untuk Indonesia mendapatkan eksterior S-Line. Kalau di BMW itu AM Sport, kalau di Mercy itu AMG Line. Jadi bergaya seakan-akan kencang, namun kenyataannya tidak sekencang itu. Ini buka kap mesin Audi itu, kami suka ininya tuh rapi, jadi bukanya tuh enak dan nyari-nyarinya tuh gampang jadinya. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya ini 2000 cc saja dengan turbo tentunya TFSI ya, menyambung ke gearbox. Dan bentuk mesinnya itu arahnya tuh transversal gitu. Namun biasanya transversal itu rear wheel drive, ini front wheel drive. Jadi mesin, gearbox, maju lagi ke depan, ke roda depan. Ini mobil front wheel drive. Nah, memang ada versi quattro-nya. Nah, kalau quattro proper tuh, gearboxnya ke belakang, ada yang ke belakang, ada yang ke depan drivetrain-nya. Oke, ini mobil sebenarnya adalah versi facelift. Perubahannya terlihat pada grill yang agak sedikit berbeda, sedikit melebar, dan ada 3 buah yang mereka sebut dengan air inlet. Ya, ada 3 air inlet yang sebenarnya tidak berfungsi jadi air inlet juga karena tidak bolong sama sekali. Ini hanya sekedar pajangan untuk mempercantik, untuk menyambungkan garis dari kap mesin ke grill. Kemudian dengan matanya yang terang, Audi selalu tampil dengan mata yang cantik. Ini dengan lampu teknologi Audi yang namanya Matrix Light. Ya, jadi bisa, ini LED yang bisa memilih mau menerangkan bagian mana atau mau menggelapkan bagian mana. Jadi kalau berlawanan arah ada mobil, biar tidak menyilaukan, ini apabila kita nyalakan high beam, dia akan memilih untuk tidak menerangkan, tidak menyilaukan mobil yang lawan arah. Juga mobil yang tidak lawan arah, dia mendetek ada mobil dan menggelapkan, jadi tidak silau. Mendapatkan velg yang terlihat kurang besar, padahal ini mobil kecil dan ukurannya adalah ini dapat ban 2, 45, 40 Hankook control. Kemudian belakangnya tidak mengecewakan juga bentuknya. Lampu belakangnya cantik menghiasi pantatnya. Kemudian knalpotnya ini
Ini ada lubang knalpot, tapi ini hanya frame palsu saja, aslinya tuh dari dalam knalpotnya. Sekarang kami coba buka pakai kaki dan ternyata gagal. Oke, buka pakai tangan biasa saja. Kita lihat bagasinya, sports bag. Ini bagasinya luas ya, luas, dalam, lumayan lebar, dan ini tidak memakai ban run flat tire, ini memakai ban serep space saver. Sebelah kanan ada tempat untuk first aid, sebelah kiri ada tempat buat naruh apa sih, majalah kali ya. Ini bisa dibuka untuk ngambil segitiga pengaman dan sikring-sikring. Terus kalau ini nih ya, dividernya itu terpisah antara di sini dan di sini. Jadi ini sedan 4 pintu atau bisa dibilang 5 karena ini bisa seperti macam SUV atau MPV, dilipat dan kemudian rata lantai. Ini naruh apa juga bisa, cuma batasan tingginya sangat amat terbatas, dan karena kekupeannya itu, karena begini model buntut sedan, jadi tingginya benar-benar terbatas sekali. Tapi enak bisa gini ya, bawa barang banyak, lega. Interiornya. Kita mulai dulu dari duduk belakangnya. Iya, duduk belakangnya. Duduk belakang di suatu coupe itu selalu sempit karena styling coupenya. Stylish tapi belakangnya jadi terkorbankan. Jarak dengkul lumayan masih ada. Ya, tidak ya sempit, cuma masih ada space, kaki bawah masih bisa masuk. Headroomnya, nih headroom nih. Oke, kena. Sayang sekali. Ada armrestnya bisa dibuka jadi cup holder. Ini bisa dibuka satu-satu, nggak sekali dua. Kemudian ini juga jadi ada tempat-tempat yang tipis, naruh handphone sih bisa kalau handphone Anda tidak tebal. Belakangnya ini ada untuk kontrol AC temperatur aja, jadi ada temperatur single zone di belakang sini. Dan ini AC ngambil dari blower depan, jadi kecepatan blower belakang tergantung blower di depan, tapi ini bisa dibuka tutup. Ya standar lah mobil mewah, tapi ini mobil mewah yang kecil, jarang-jarang juga ada beginian. Ada 12 volt power outlet, kantong kanan kiri standar. Duduknya itu lumayan rebah, cuma kepala agak nempel aja. Cuma kalau diselonjorin dikit jadi nggak nempel. Tinggi kami 174, ya harus dikasih tahu itu biar kami tuh nggak jauh beda sama 177. 174 tuh nggak jauh beda. Sayang sekali nggak ada panoramic roof-nya. Ini atap begini aja. Terus kalau kita buka kaca, hanya kebuka sampai sini. Ya setengah lah kebuka, setengah lebih dikit. Karena kekupeannya, karena pintunya mungkin nggak cukup untuk nampung kaca segini besar. Pintunya ini mewah ya, bagus. Ini ada kombinasi kulitnya di sini, terus sini empuk-empuk. Tapi sini keras di bawah, nggak apa-apa sih di bawah, empuk. Ada tempat naruh botol dan lainnya. Oke, sekarang saatnya kita ke depan. Bagian terbaik dari Audi. Interiornya luar biasa, ini rasanya. Kami tuh selalu suka dengan interior Audi. Luarnya juga suka, interiornya juga suka, nyetirnya juga suka. Kenapa kami nggak punya Audi ya? Oh, karena banyak hal. Nah, kapan-kapan kami ceritakan. Tapi Audi itu memang paling pas. Ya, kami awali dari posisi duduk dulu deh. Pos duduk Audi itu enak ya. Ini VW Group dan dari Jerman. Biasanya mobil dari Jerman pos duduknya enak-enak karena mereka ngerti bisa dia naruh teleskopik. Dan entah kenapa di Audi VW itu kami kalau narik teleskopik itu maksimal sampai habis begini. Ya, baru bisa pas. Karena entah kenapa Audi VW itu dia naruh pedal rem dan pedal gas itu lebih dekat dengan badan somehow. Jadi begini rasanya. Oke, dashboardnya semuanya empuk-empuk, bawah juga keras sama seperti di belakang. Ya, terus joknya itu kulit bener. Kembali ke dashboard lagi. Ini yang unik adalah AC-nya itu
seakan-akan nyambung dari ujung ke ujung. Padahal di sini tidak mengeluarkan udara apa-apa. Nggak mengeluarkan udara apa-apa. Cuma untuk desain. Tapi keren. Tapi kayak nggak berguna gitu. Keren. Oke, nah ini adalah versi facelift. Jadi berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu layarnya lebih kecil dan ngontrolnya pakai apa tuh? Audio MMI, Audio Multimedia Interface. Ya itu kali. Di sini tempatnya. Ya, puter-puteran dan angka-angka dan lain-lain di sini untuk kontrol layar yang lebih kecil daripada ini. Nah, sekarang yang barunya sudah memakai layar yang lebih besar dan touchscreen dengan interface yang berbeda juga. Jadi ini mirip seperti yang ada di Lamborghini Urus, Audi Q8. Ini tentu bisa untuk mengatur banyak hal, setting-settingan termasuk ambient light. Nah, ambient lightnya ada 30 pilihan warna di sini. Interior background lighting. Ya, ini nggak kelihatan karena siang-siang ya. Ini ada lampu ambient di sini, di sini yang bisa kita ubah-ubah. Ya, standar lah mobil mewah zaman sekarang. Layar ini tidak ngasih navigasi, tapi bisa Apple CarPlay. Apple CarPlay-nya namun dicolok pakai kabel, tidak bisa wireless Apple CarPlay. Nggak apa-apa, itu udah enough. Dan kalau nyolok otomatis handphone nge-charge juga oke jadinya. Nah, ini satu-satunya jalan untuk navigasi adalah pakai Apple CarPlay, which is lebih baik. Itu yang selalu kami pakai. Di bawahnya controller AC. Nah, ini controller AC-nya bagus ya. Dia tuh kalau misalnya kita sentuh akan membesar sendiri icon yang tertampilkan. Dual zone, jadi ada dua temperatur sini. Ini seperti ada tombol kosong, tapi nggak tahu. Kemudian ke bawah ini ada untuk mematikan layar, tombol kosong, parking sensor, sampai depan juga parking sensornya. Kemudian ada tombol kosong juga, ada stability control, traction control, dan auto start stop engine. Dan ini drive select, jadi driving mode-nya diatur melalui pencetan di bawah sini. Agak kurang eksklusif gitu untuk lokasi driving mode-nya. Enakan deket-deket shifter. Nah, ini driving mode-nya ada 5 driving mode. Tapi yang diatur hanya setir, ya, kekerasan setir, keberatan setir, keringanan setir, apa ya? Directness setir. Ya itulah, setirnya akan lebih berat kalau misalnya di yang kita atur yang lebih sport, dan respon pedal gas dan juga gearbox. Nah, gearbox ini juga ada sportnya sendiri. Nah, bicara soal gearbox, ini shifter Audi zaman sekarang itu gini aja, maju mundur aja ya, reverse drive, maju mundur, parknya dipencet. Tapi kami suka ada shifternya gitu yang bisa dipegang, enak gitu megangnya. Nah, apabila kita nyetir Audi, kadang-kadang kita bingung, ini audio kekencangan suaranya. Ini pasti audionya enak juga ya, walaupun tidak bermerek BNO gitu. Tapi kita suka kebingungan, volumenya di mana? Akhirnya kita ngatur volume selalu di setir. Sini, jempol kanan. Padahal ada putaran volume di sini yang kita sering cari-cari tidak ketemu. Oke. Nah, di sebelah kanan ada kontrol untuk lampu, ada auto headlamp. Kursinya elektrik, ada 2 memori. Jadi bisa untuk Anda dan istri Anda. Anda nomor 1, istri Anda nomor 2. Jangan mau di nomor 2 kan. Pengaturan lengkap ya. Tidak ada lumbar supportnya juga ada. Nah, sekarang kepraktisan. Di pintu ada, ini bisa naruh botol juga sambil tiduran. Kemudian ini ada tempat-tempat, ada colokan USB dan ada 12 volt power outlet. Ini ada 2 buah cup holder yang dikasih asbak. Asbaknya bagus deh. Dijual nggak ya? Hah? Ambil. Nggak dijual apa enggak, kali aksesoris. Lucu loh ini asbaknya. Bagus. Tuh ada tempat di sini yang tadinya tempat puter-puteran untuk mengontrol layar ini. Dan ini ada tempat, nggak tahu tempat apaan, tapi bisa ditaruh untuk tempat kunci gitu. Handphone nggak bisa, jatuh. Ini ceper banget. Taruh gini.
Ya, kemudian di sini ada konsol yang tutupnya bisa dipakai untuk armrest. Tapi ini armrestnya kurang tinggi. Oh, tidak masalah. Bisa nahan gini dia. Ya kalau dulu kami ngakalinnya dengan ganjel sesuatu gitu ya, tapi sekarang sudah menahan gini. Isinya itu adalah tempat yang tidak terlalu besar. Ada lighternya, juga berarti 12 volt power outlet, dan ada satu colokan USB-C. Kemudian lacinya nggak terlalu besar. Di atas ada seperti tempat untuk CD changer. Ini ada tempat yang dalamnya luar biasa. Di dalam banget. Segini dalamnya. Ini bisa naruh apaan? Payung kecil gitu. Segini. Lagi, bener kan? Bener, dalam banget ini. Kita kalau kehilangan sesuatu tuh kemungkinan ada dalam sini, karena kita ngerem, kita naruh barang, kita ngerem, dia kelempar ke depan, terus udah lenyap. Tuh dimasukin nggak mentok-mentok, ya kan? Sempit tapi dimasukinnya nggak mentok-mentok. Nah, setirnya ini kami sangat suka sekali. Dari dulu kami suka setir Audi, mau flat bottom, mau bulat seperti ini, megangnya juga enak, kurus-kurus gimana gitu. Ini bagus ya, walaupun ini kayaknya udah lama gitu, tapi bagus ya. Sebelah kanan untuk urusan audio, volume dan lain-lain, sebelah kiri untuk mengatur MID besar. Nah, ini Audi Virtual Cockpit. Ya, ini semuanya LCD. Dan untuk yang sudah facelift ini, kita bisa atur bentuknya. Nah, ini coba ya. Display brightness, Audi Virtual Cockpit. Nah, mau bentuk kayak begini atau mau bentuk seperti ini, yes, change now. Dia berubah angkanya sedikit, atau dynamic seperti ini. Nah, ini juga bisa RPM-nya jadi hanya segaris, kecepatannya hanya begini aja. Ini kalau kita pencet view akan memperbesar tengahnya, fungsi yang ada di tengah. Sayang sekali ini adalah first impression review, jadi tidak ada tes jalan. Mungkin tidak akan ada tes jalan, tapi kita lihat nanti. Bisa tahu-tahu ada mobil tesnya ini yang bisa dipinjam. Audi A5 Sportback saat ini tidak ada lawan di Indonesia. Lawan-lawan merek premium lainnya itu antara lebih kecil atau lebih besar. Segmen pemilik Audi biasanya hanya yang ngerti Audi saja, pemakai, penikmat tanpa memikirkan harga jual kembali, karena tidak berniat dagang mobil. Dan ternyata optional itu bisa dipesan juga. Misalnya apabila Anda mau dengan head-up display, itu bisa dipesan. Namun sayang sekali butuh waktu pengiriman 5 bulan. Apabila kita mau optional tambahan. Atau untuk Audi Sportback ini malah bisa mengurangi optional yang sudah terpasang di standar Indonesia ini. Tapi 5 bulan itu bisa banyak yang terjadi. Uangnya bisa terpakai dan tiba-tiba ada launching mobil pilihan lain yang lebih menarik. 5 bulan itu waktu yang lama, namun biasanya tidak masalah bagi penggemar Audi. Harga mobil ini adalah, saat voice over ini direkam, belum ada harganya, jadi baca ini saja. Kami tulis di layar. Pasti Anda akan bilang, gila mahal sekali. Biasanya untuk penggemar Audi, itu harga biasa saja bagi yang mampu. Overall, mengenai Audi A5 Sportback, merupakan coupe 4 pintu kecil yang cocok untuk Anda yang tentu kaya, single, atau baru memulai keluarga, anak muda yang punya orang tua kaya, cocok juga untuk pria maupun wanita menurut kami. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.